tentang prinsip dan asas pembelajaran. Nah, yang pertama mari kita lihat pengertian dari pembelajaran. Jadi pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang mengandung serentetan perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kegiatan pembelajaran ini merupakan hal yang sangat penting atau yang paling penting dalam implementasi kurikulum. Karena untuk mengetahui efektivitas dan efisien dari suatu pembelajaran itu bisa dilihat dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran? Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Pembelajaran ini bisa dilihat dari prinsipnya yang umum dan khusus. Nah, kalau umum, pembelajaran itu pada prinsipnya dilihat ketika adanya perubahan perilaku. Kemudian dapat dilihat peserta didik memiliki potensi dasar. Dan yang ketiga adanya perubahan untuk menuju pada pencapaian kelompok. Jadi terdapat beberapa kesamaan substansi tentang belajar, yaitu pada dasarnya adalah adanya perubahan perilaku. Jadi ada perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan keterampilan. Nah, ini sebagai hasil interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran. Kemudian khusus, nah untuk prinsip pembelajaran yang khusus itu dapat dilihat dari perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan atau penguatan, dan perbedaan individual. Lalu perhatian dan motivasi. Jadi dalam proses pembelajaran, kalau perhatian ini adalah hal yang sangat penting atau memegang peranan yang penting karena ini adalah sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Kalau motivasi ini berhubungan erat dengan minat. Jadi, siswa yang memiliki minat yang lebih tinggi pada suatu mata pelajaran itu biasanya cenderung memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut sehingga bisa menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Jadi ini sebenarnya berkaitan. Dan motivasi juga dalam belajar ini merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Motivasi mempunyai 3 tujuan, yaitu mendorong siswa untuk berbuat sebagai penggerak yang melepaskan energi. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, untuk menyeleksi perbuatan. Kemudian yang kedua, prinsip keaktifan. Jadi belajar itu pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Jadi terjadi kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Nah, pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa aktif dalam proses pembelajarannya. Jadi siswa itu tidak sekedar hanya menerima atau menelan konsep-konsep yang disampaikan guru, tetapi siswa juga bisa beraktivitas atau turun serta atau ikut serta berperan aktif secara langsung. Dan dalam hal ini guru perlu menciptakan situasi yang menimbulkan aktivitas siswa. Jadi prinsip keaktifan ini dapat dilihat apabila terjadi kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Siswa tidak hanya sekedar menerima dan menelan konsep-konsep yang disampaikan guru, tetapi siswa beraktivitas secara langsung. Kemudian yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman.
Sebenarnya prinsip ini berhubungan dengan prinsip yang kedua tadi, prinsip keaktifan. Jadi setiap individu itu harus terlibat secara aktif, secara langsung untuk bisa menciptakan pengalamannya. Jadi pengalaman akan terbentuk apabila ada interaksi antara individu dengan lingkungan belajar. Nah, dengan adanya interaksi tersebut, dimaksudkan agar terjadi aksi dari lingkungan berupa rangsangan-rangsangan dari luar. Nah, rangsangan-rangsangan itulah yang akan menjadi pengalaman bagi peserta didik. Nah, tetapi harus diingat bahwa tidak semua rangsangan itu bisa menjadi pengalaman. Nah, Edgar Dale dalam bukunya Audiovisual Methods in Teaching itu memberi pembagian pengalaman menurut tingkat abstraknya dan alat-alat yang berhubungan, yaitu yang pertama pengalaman langsung, kemudian pengalaman yang diatur, kemudian dramatisasi, kemudian demonstrasi, karya wisata, bisa pameran, gambar hidup, rekaman, radio, atau gambar mati, atau lambang visual ataupun lambang verbal. Kemudian pengulangan. Penguasaan materi oleh siswa itu tidak bisa berlangsung secara singkat. Jadi siswa perlu melakukan pengulangan-pengulangan supaya materi yang dipelajari tetap diingat. Nah, oleh karena itu, guru harus melakukan sesuatu yang membuat siswa melakukan pengulangan belajar. Misalnya, dengan memberikan tugas berkaitan dengan materi. Atau guru bisa setiap awal pertemuan, sebelum membahas materi yang baru, bisa menyinggung materi yang sebelumnya. Jadi itu juga merupakan salah satu pengulangan. Kemudian, prinsip tantangan. Nah, dalam situasi belajar siswa itu pasti ada tujuan yang harus dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, siswa dihadapkan dengan sejumlah tantangan, yaitu tantangan untuk mempelajari materi belajar. Jadi tantangan untuk belajar. Nah, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara mempelajari bahan belajar tersebut. Nah, implikasi lain dari adanya bahan belajar yang dikemas dalam suatu kondisi yang menantang itu seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan, sehingga akan muncul rasa tertantang dari siswa untuk mempelajarinya. Nah, jadi memberikan siswa kesempatan sukses dalam belajar itu tidak berarti bahwa mereka harus diberi pekerjaan yang mudah saja. Tugas yang sulit yang mengandung tantangan bagi kemampuan siswa itu juga akan merangsang untuk siswa tersebut mengeluarkan segenap tenaga. Nah, tentu saja tugas yang diberikan itu harus sesuai dengan kesanggupan siswa. Harus melihat juga hal-hal yang siswa sanggup. Jadi guru itu jangan terlalu sadis. Kalau misalnya memberikan tugas, misalnya supaya siswa itu tertantang, kemudian memberikan tugas yang di luar kemampuan siswa atau belum pada standarnya, itu juga menyiksa, bukan memberi tantangan supaya termotivasi, tetapi malah justru akan membuat siswa itu down untuk belajar, karena terlalu sulit. Kemudian yang keenam, balikan atau penguatan. Jadi penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Nah, penguatan juga dapat diartikan sebagai segala bentuk respon baik bersifat verbal ataupun non-verbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Nah, adapun tujuan dari penguatan dalam pembelajaran adalah yang pertama bisa menumbuhkan perhatian siswa, memelihara motivasi siswa, memudahkan siswa, meminimalkan perilaku negatif dan mendorong tumbuhnya perilaku positif. Kemudian meningkatkan kegiatan belajar serta membina tingkah laku siswa yang produktif. Nah, jadi balikan atau penguatan ini bisa juga dilakukan dengan cara memuji siswa ketika ia misalnya bisa menjawab pertanyaan dengan benar yang diberikan. Atau bisa dengan pujian secara langsung, verbal non-verbal. Bisa
memuji siswa misalkan dengan mengatakan, wah bagus, kamu bisa menjawabnya dengan benar. Atau dengan tidak berkata-kata pun, dengan kita mengacungi jempol pun, itu sebenarnya salah satu wujud kita memberikan penguatan atau apresiasi kepada siswa. Nah, jadi penggunaan penguatan ini dalam kaitannya dengan kegiatan pengelolaan kelas itu juga bisa dimaksudkan untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif sehingga siswa itu dapat belajar secara optimal. Nah, jadi penguatan itu dapat digunakan sebagai pemicu motivasi belajar siswa. Jadi baik itu motivasi ekstrinsik yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga dapat meningkatkan perilaku belajar dari peserta didik. Jadi tadi penguatan yang ada tujuan. Jadi guru itu memberikan penguatan kepada siswa dalam proses belajar itu memiliki tujuan. Nah, tujuan-tujuan yang tadi, yang kelima tujuan tadi, menumbuhkan perhatian siswa, memelihara motivasi siswa, memudahkan siswa, meminimalkan perilaku negatif, dan mendorong tumbuhnya perilaku positif, meningkatkan kegiatan belajar, serta membina tingkah laku siswa yang produktif. Kemudian, perbedaan individual. Nah, jadi secara psikologis, prinsip perbedaan individual ini sangat penting karena yang pertama, setiap anak itu mempunyai sifat, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Setiap individu berbeda cara belajarnya. Yang ketiga, setiap individu itu mempunyai minat khusus yang berbeda. Setiap individu itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Setiap individu itu membutuhkan bimbingan khusus dalam menerima pelajaran yang diajarkan guru sesuai dengan perbedaan individual. Kemudian, individu itu mempunyai irama pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Jadi ini adalah keunikan, karena setiap orang pasti berbeda. Kembar pun tak sama, ada minatnya sendiri. Nah, jadi maksudnya di sini irama pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda meskipun dalam kelas yang sama. Misalkan di dalam kelas itu ada 30 siswa, berarti ada 30 siswa karakter dengan pertumbuhan yang berbeda. Ada siswa yang cepat tangkap, ada yang lumayan, dan ada yang agak lambat dalam menangkap materi. Jadi kalau misalnya jadi guru, perlu kesabaran ekstra mungkin. Saya bisa merangkul semua siswa dengan perbedaan-perbedaan yang ada, supaya setiap siswa itu bisa belajar dengan baik. Kemudian, asas pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan asas pembelajaran? Asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah sesuatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Jadi asas itu juga dasar. Sebenarnya sama dengan prinsip tadi ya. Jadi sebenarnya prinsip dan asas itu sama saja. Cuman ada beberapa bagian yang mungkin berbeda. Jadi simak terus, kita akan masuk dalam asas pembelajaran. Nah, apa saja yang menjadi asas-asas pembelajaran? Nah, yang pertama adalah peragaan. Nah, peragaan ialah suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan sehingga siswa dapat mengerti atau dapat memahami apa yang dimaksudkan. Jadi penerapan asas-asas peragaan itu dalam kegiatan belajar mengajar menyangkut beberapa aspek. Yang pertama, penggunaan bermacam-macam alat peraga. Kemudian meragakan pelajaran dengan perbuatan, itu percobaan-percobaan. Kemudian membuat poster-poster, ruang eksposisi, dan lain sebagainya. Kemudian menyelenggarakan karya wisata. Jadi dengan peragaan itu kan proses pengajaran itu terhindar dari verbalisme atau monoton ya. Jadi siswa hanya tahu kata-kata yang diucapkan oleh guru tetapi tidak mengerti maksudnya.
Nah, ada dua macam peragaan. Jadi ada peragaan langsung yang dengan menggunakan benda asli atau mengadakan percobaan-percobaan yang bisa diamati oleh siswa, dan ada juga peragaan tidak langsung dengan menunjukkan benda tiruan atau suatu model, misalnya gambar, foto, dan lain-lain sebagainya. Karena ada beberapa hal atau ada beberapa materi yang tidak bisa diperagakan atau dilihat secara langsung. Kan misalnya kita bicara tentang oksigen. Mungkin kita bisa menghirup oksigen, tetapi seperti apa itu, molekulnya seperti apa itu kita tidak bisa untuk langsung melihat, bisa saja dengan gambar atau dan lain-lain sebagainya, contoh-contoh yang lain. Nah, jadi yang dimaksud juga dengan peragaan di sini bukan hanya tentang gambar. Sebenarnya kalau jadi guru ketika mengajar itu bahasa tubuh itu juga bisa menjadi peragaan ketika mengajar. Jadi kalau mengajar itu jangan hanya duduk-duduk saja atau hanya berdiri tegak saja, tetapi bisa memberikan bahasa-bahasa tubuh yang sesuai dengan materi dan tentunya yang bisa dimengerti oleh siswa. Kemudian yang kedua, minat dan perhatian. Secara sederhana, minat ini berarti kecenderungan atau kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Nah, kalau perhatian itu juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar seperti yang sudah saya katakan tadi ketika membahas prinsip pembelajaran. Jadi seorang siswa itu bisa menaruh minat yang besar terhadap pelajaran dan tentu saja ketika ia menaruh minat yang besar, dia akan memusatkan perhatian atau memberikan perhatian yang lebih terhadap suatu mata pelajaran itu. Dan tentu saja itu akan membuatnya semakin giat belajar dan akhirnya bisa mencapai prestasi yang diinginkan atau bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk membangkitkan perhatian dan minat guru maka guru itu harus dapat menunjukkan pentingnya bahan pelajaran yang disajikan bagi siswa. Jadi, guru itu harus menunjukkan bahwa materi ini sangat penting. Nah, kenapa siswa itu harus tahu itu materi sangat penting? Supaya kalau misalnya sesuatu itu penting, dia akan mau mempelajarinya. Jadi, bagaimana supaya guru dapat menunjukkan bahwa materi yang diberikan itu penting. Kemudian yang kedua, guru itu harus berusaha menghubungkan apa yang diketahui siswa dengan bahan yang disajikan. Nah, kalau misalnya guru itu mampu menghubungkan apa yang diketahui siswa dengan bahan yang disajikan, maka siswa akan timbul minat. Karena dia sudah punya dasar untuk mempelajari hal yang nantinya akan dijelaskan oleh guru. Kemudian yang ketiga itu guru harus mampu merangsang siswa agar melakukan kompetisi belajar yang sehat. Berusaha menghindari hukuman. Jadi harus tahu bagaimana cara supaya bisa merangsang siswa agar bisa berkompetisi dengan temannya secara sehat. Jadi belajar sama-sama, kan bisa salah satunya. Tapi bagaimana supaya siswa itu bisa merasa dia bisa unggul dari temannya, tetapi dengan belajar yang sehat. Kemudian yang keempat, guru itu harus mengajar dengan persiapan yang baik, menggunakan media, menghindari hal-hal yang tidak perlu, dan bisa juga mengadakan selingan sehat. Nah, kalau misalnya guru tidak mempersiapkan materi dengan baik, maka bahasa tubuh guru itu pun bisa menunjukkan bahwa guru itu tidak siap, sehingga siswa merasa guru ini mungkin tidak tahu materi. Jadi dari cara berucap saja sudah tidak menimbulkan minat atau tidak menimbulkan perhatian dari siswa. Jadi guru itu harus mempersiapkan bahan ajarnya dengan baik supaya siap untuk memberikan materi di depan kelas. Jadi istilahnya guru kalau tidak memiliki persiapan yang baik kemudian akan mengajar, apalagi kalau menghadapi siswa-siswa yang kritis, maka itu sama seperti bunuh diri. Jangan sampai nantinya kalau mau jadi guru itu akan mempermalukan diri sendiri, jangan sampai ya. Dan juga bisa mengadakan selingan-selingan yang sehat. Misalkan sudah 2 jam pelajaran nih, 1 jam sudah terpakai. Nah,
untuk masuk di materi selanjutnya misalnya, atau di bagian selanjutnya. Itu guru bisa dengan memberikan olahraga ringan, atau bisa dengan bernyanyi dan memberikan selingan-selingan yang sehat. Kemudian yang ketiga, motivasi. Nah, motivasi dan belajar ini merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Jadi hakikat motivasi itu adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik atau siswa yang sedang belajar untuk perubahan perilaku. Jadi motivasi belajar ini adalah proses yang memberi semangat belajar, memberikan arah dan kegigihan perilaku. Dalam artian perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, yang terarah. Nah, cara yang dapat dilakukan guru dalam hal motivasi ini antara lain yang pertama misalnya dengan menggunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman ya atau sejenisnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk segera menggunakan atau mempraktikkan pengetahuan yang baru dipelajari. Kemudian yang ketiga, meminta kepada peserta didik yang telah menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan untuk membantu teman-temannya yang belum berhasil. Biasa nih, untuk meningkatkan ego siswa, jadi biasanya siswa itu akan lebih termotivasi kalau misalnya dia merasa dia tahu dan dia bisa membantu teman-temannya. Kemudian cara yang lain juga yang dapat dilakukan guru adalah misalkan dengan membandingkan prestasi peserta didik dengan dirinya di masa lalu atau dengan sesuatu standar tertentu dengan di masa sekarang. Tapi ingat, bukan membandingkan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Karena yang tadi itu kan berbeda-beda, jadi tidak bisa membandingkan, oh kamu langsung open langsung menjudge kami tuh bodoh, tidak seperti ini. Jangan. Tetapi untuk meningkatkan motivasi, itu guru harus membandingkan masa lalu atau masa sebelum dengan masa ketika ia sudah mengetahui suatu hal. Jadi dirinya sendiri saja, bukan dengan siswa yang lain. Kemudian yang keempat, apersepsi. Nah, apersepsi ini artinya menafsirkan buah pikiran atau menyatukan atau mengasimilasikan suatu pengamatan dengan pengamatan yang telah dimiliki dan dengan demikian bisa memahami dan menafsirkan atau bisa juga berkaitan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki bisa dihubungkan lagi, atau untuk memulai suatu pelajaran bisa dihubungkan dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan materi. Nah, jadi berdasarkan prinsip apersepsi ini, Herbart ini menganjurkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kejelasan. Jadi sesuatu itu diperlihatkan untuk memperdalam pengertian. Jadi di sini guru yang terutama aktif yang harus memberikan informasi awal, dan murid itu pasif, kan dia menerima. Jadi cara mengajar memberitahukan. Jadi guru harus tahu cara mengajar, menjelaskan atau memberitahukan. Jadi yang kedua, asosiasi. Nah, anak-anak di sini diberi kesempatan untuk menghubungkan pengertian baru dengan pengalaman-pengalaman yang lama. Jadi sebenarnya saling berhubungan ya, pengetahuan yang lama dan pengetahuan yang baru. Dan di sini anak-anak di sini lebih berperan aktif. Jadi contohnya tanya jawab atau memberikan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, sistem. Jadi tahap langkah ini bahan baru itu ditempatkan dalam hubungannya dengan hal-hal yang lain. Dan ini hanya mungkin jika bahan itu telah dipahami sepenuhnya. Jadi dengan metode yang biasa digunakan di langkah ini saya menjelaskan atau ceramah. Kemudian keempat, metode. Nah, anak-anak mendapat tugas untuk dikerjakan misalnya. Jadi guru memperbaiki dengan memberi petunjuk di mana yang perlu. Kemudian yang kelima, korelasi dan konsentrasi. Dimaksud dengan korelasi di sini adalah hubungan
antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Juga dapat menimbulkan minat dan perhatian siswa di sini. Nah, guru juga itu harus mampu menghubungkan pelajaran dengan realita sehari-hari. Karena dalam kenyataannya atau dalam realitanya itu pembelajaran di sekolah itu masih banyak menggunakan strategi pembelajaran yang hanya berupaya untuk menghabiskan materi pembelajaran sehingga kurang memberi makna bagi peserta didik. Nah, oleh karena itu, agar aktivitas pembelajaran itu mampu peserta didik ketika belajar, maka guru juga harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya kembali lagi ke tadi, guru itu harus menunjukkan bahwa materi ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari, ini juga perlu. Nah, ada 3 tahapan dalam pelaksanaannya. Dan yang pertama, tahap inisiasi. Di sini guru dapat menarik perhatian siswa dengan alat peraga supaya kelas dapat memiliki topik. Siswa bisa dibentuk dalam kelompok atau dan tiap kelompok itu diberi permasalahannya masing-masing. Kemudian tahap pengembangan. Nah, pada tahap ini kelompok-kelompok diterjunkan langsung ke lapangan untuk mencari sumber data untuk materi diskusi. Laporan ditulis lengkap, para siswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan guru bertindak sebagai pendamping. Kemudian yang ketiga, tahap kulminasi. Nah, tahap ini adalah tahap akhir. Nah, setelah semua kelompok dapat menyelesaikan laporan yang mereka buat, maka bisa diadakan diskusi kelas atau diskusi panel dan diharapkan para siswa dapat berperan aktif. Keenam, individualis. Sebenarnya ketika membahas prinsip tadi, ini juga saling berkaitan. Jadi siswa itu adalah individu yang unik. Jadi artinya tidak ada 2 orang siswa yang sama persis sama. Kembar pun belum tentu sama ya. Jadi tiap siswa itu memiliki perbedaannya, yang satu dengan yang lain. Jadi apabila di dalam kelas ada 20 orang, 30 orang, maka sebanyak itu pun guru harus menghadapi sebanyak itu karakter di dalam kelas. Jadi sebaiknya guru memandang peserta didik itu sebagai individu dengan segala perbedaannya, sehingga mudah untuk melakukan pendekatan dalam belajar. Jangan menganggap karena mereka berada di kelas yang sama, berada di ruangan yang sama, mereka belajar hal yang sama, kemudian pemikiran mereka sama. Tidak seperti itu. Jadi guru itu harus memandang anak didik itu berbeda. Sehingga ketika kita mau memandang berbeda, diharapkan juga guru mampu memilah-milah, oh si A punya kebutuhan ini, si B punya kebutuhan ini. Sehingga ketika memberikan pengajaran, guru juga itu mampu melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan kebutuhan siswa. Supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik, lebih efektif, dan siswa bisa menerima materi dengan baik. Nah, guru sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran dituntut untuk memberikan perhatian kepada semua keunikan yang melekat pada tiap siswa. Nah, ini contohnya misalnya ya, dengan menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai dengan karakteristiknya. Atau bisa dengan merancang pemanfaatan berbagai media dalam menyajikan pesan pembelajaran. Atau mengenali karakteristik setiap siswa sehingga dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi siswa yang bersangkutan. Yang keempat, memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada siswa yang membutuhkan. Jadi ini contohnya saja. Bisa saja teman-teman atau kalian yang mau menjadi guru nanti itu bisa ada cara tersendiri yang bisa merangkul semua peserta didik dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian yang ketujuh, kooperatif. Jadi pembelajaran kooperatif atau asas kooperatif ini merupakan modul pembelajaran ya dengan menggunakan sistem pengelompokan, baik small group atau grup kecil, tim kecil,
yang biasanya terdiri dari 4 atau 5-6 orang dengan kemampuan akademik, jenis kelamin dan ras yang berbeda, bisa dengan grup yang besar. Nah, yang dimaksud dengan koperasi atau kooperatif di sini adalah kerjasama kelompok. Nah, hal ini dianggap penting juga untuk menjalin hubungan sosial antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, atau juga bisa meningkatkan hubungan antara siswa dan guru. Adapun keuntungan-keuntungan kooperatif antara lain, yang pertama, mengembangkan kemampuan untuk bisa mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang kedua, bisa membantu anak untuk respect pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Yang ketiga, membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Keempat, meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa percaya diri, hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain, dan mengembangkan keterampilan untuk memanage atau mengatur waktu. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Nah, kalau pembelajaran kooperatif ini, sebenarnya metode ini tidak hanya mengutamakan tercapainya kualitas siswa yang kognitif. Jadi, sebenarnya kooperatif ini juga bisa mengembangkan kemampuan lainnya, seperti kesadaran siswa menyadari hakikat dirinya, bisa membangun hubungan dengan orang lain dan lingkungannya. Nah, ini adalah bisa diterapkan ketika ada di dalam kelas. Nah, bagaimana kalau situasi pandemi seperti ini, seperti COVID, apakah bisa siswa untuk bekerja sama? Ya bisa dong, kan sekarang ada banyak bisa grup WA, itu bisa mengadakan diskusi-diskusi. Jadi sekalipun belajar dari rumah sebenarnya tidak mengurangi asas dari pembelajaran, kan? Tidak mengurangi asas pembelajaran lagi kooperatif. Bukan berarti siswa itu tidak lagi bersosialisasi dengan temannya, tetapi itu bisa melalui WhatsApp misalnya, atau melalui sosmed yang lain, melalui media komunikasi yang lain yang secara online, itu bisa. Kemudian yang ke-8, evaluasi. Nah, yang dimaksud evaluasi di sini adalah penilaian guru terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Nah, penilaian tersebut untuk mengetahui sejauh mana tujuan pengajaran sudah tercapai. Selain itu pula untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran. Nah, kalau biasa pembelajaran di dalam kelas mungkin akan lebih mempermudah guru untuk mengadakan evaluasi. Nah, sekarang itu terjadi pergeseran atau perubahan metode belajar, di mana guru tidak lagi bertatap langsung dengan siswa, tapi ini hanya selama pandemi COVID-19 ini. Berdoa supaya kedepannya pandemi ini cepat berlalu, supaya bisa kembali belajar di dalam kelas bersama-sama dengan teman langsung, guru langsung memberikan materi di depan kelas, supaya juga guru bisa lebih bisa mengontrol perkembangan. Karena kalau belajar dari rumah sebenarnya banyak hambatannya. Ia memang bisa online, tetapi banyak hambatannya, termasuk jaringan. Nah, kalau misalnya nggak ada jaringan, misalnya di rumah siswa tidak ada jaringan, bagaimana siswa itu akan belajar, dan bagaimana guru itu bisa mengontrol bahwa siswa itu benar-benar belajar, dan banyak hal-hal yang menjadi hambatan, dan itu akan dievaluasi. Nah, kemudian
Implikasi prinsip dan asas belajar. Apa saja yang menjadi implikasi bagi guru? Implikasi prinsip dan asas belajar bagi guru. Yang pertama, guru menggunakan metode secara bervariasi, media yang sesuai dengan materi belajar yang diajarkan, dan menggunakan metode dan teknik mengajar yang tepat. Nah, ini juga menjadi tantangan di zaman masa sekarang ya, dengan adanya COVID-19 ini. Nanti kalau new normal mungkin bisa kembali normal ya, cuman tata caranya mungkin yang agak sedikit berbeda. Kemudian bisa memberikan pujian verbal dan nonverbal terhadap siswa yang memberikan respon pada saat proses belajar mengajar. Dan implikasi yang lain, guru mengadakan tanya jawab untuk memancing keaktifan siswa dan memberikan tugas baik individu maupun kelompok. Guru mampu bertindak sebagai pengelola kegiatan pembelajaran yang mampu mengarahkan, membimbing, dan mendorong siswa ke arah tujuan pengajaran yang ditetapkan. Kemudian, guru aktif memberikan tantangan kepada siswa melalui bentuk kegiatan, bahan dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan yang merupakan aplikasinya ya. Kemudian guru mengenali karakteristik setiap siswa sehingga dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi siswa. Nah, ini tantangan bagi guru ya, supaya guru tetap menerapkan prinsip dan asas pembelajaran meskipun belajarnya dari rumah. Kemudian bagi siswa yang menyadari bahwa motivasi yang ada pada dirinya harus terus-menerus dibangkitkan dan dikembangkan dengan menentukan dan mengetahui tujuan belajar dan menanggapi secara positif pujian atau kritik dari orang lain. Bukan hanya menerima pujian saja, harus mau juga menerima kritik untuk membangun. Kritik yang membangun ya, untuk meningkatkan kualitas. Kemudian siswa aktif memproses dan mengolah hasil belajar yang didapatnya, seperti membuat karya tulis, membuat clipping, dan lain sebagainya. Kemudian siswa aktif berdiskusi untuk membuat laporan, misalnya berdiskusi pada saat pelajaran dan perilaku yang sejenisnya. Siswa sadar mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan, pengulangan ya. Kemudian siswa memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapi. Ini contohnya saja ya, implikasi dari prinsip dan asas belajar bagi siswa. Mungkin ada juga implikasi-implikasinya yang lain, boleh ditambahkan. Dan yang pasti berharap ya supaya pembelajaran di masa ini baik bagi siswa maupun guru itu bisa terlaksana dengan baik, supaya tidak mengurangi hasil pembelajaran atau tidak mengurangi hasil pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, berharap supaya bagaimanapun pembelajarannya, bentuknya, kegiatannya seperti apa, meskipun online, tetapi tujuan pembelajarannya tetap harus tercapai, supaya meskipun belajar dari rumah, ketika nanti normal, pemahaman pengetahuan siswa itu tetap terpenuhi, tetap sesuai dengan tujuan yang harus dicapai. Oke. Demikian pembahasan tentang prinsip dan asas pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan.